Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Salawatullah wa malaikati wa anbiya'i wa rasuli wa jami' khalqi ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alaihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gus Wahid dan juga kebetulan malam ini luar biasa ada Bapak Menteri Budi yang juga hadir dan para profesor dan guru-guru semuanya. Saya rasa saya tidak membahas apa yang menjadi topik utamanya di sini. Tapi saya membacanya dari sisi yang lain. Ini Gus Wahid kadang-kadang minta saya membacanya dari yang tidak dibaca. Jadi saya melihatnya begini. Manusia ini, semua ini diciptakan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi Allah ini yang punya program, yang punya rencana untuk mengenalkan dirinya. Kemudian menciptakan alam semesta. Kemudian menata semua kehidupan yang ada ini. Dan dengan ilmunya Allah. Maka semua yang akan terjadi ini diketahui oleh Allah. Ya, yang lalu maupun yang akan datang. Ilmunya Allah tahu. Ya, kita tidak bisa mengukur. Tidak mungkin kita bisa mengukur itu sebenarnya. Nah, termasuk juga tadi yang ada pada diri kita sendiri. Manusia ini diciptakan oleh Allah, disebutkan dengan tangannya sendiri. Ya, ini metaforanya. Tangannya sendiri, artinya menunjukkan kemuliaannya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia ini diputar oleh Allah. Ya, ditempatkan di bola dunia ini sebagai kendaraannya untuk kembali kepada Allah. Kita ini sebetulnya sedang sama-sama bergerak naik kendaraannya bumi. Kita mau yakin atau nggak yakin, tetap aja kita bergerak, berjalan, berputar menuju kepada Allah, menuju kepada kematian. Kemudian diberitahu oleh Allah. Jadi Allah ini sudah membuat rencana yang lengkap dalam kehidupan manusia ini. Kemudian disiapkanlah ya di setiap zaman, di setiap masa, ya manusia ini di setiap tempat, di setiap penjuru langit ini, bumi ini. Semuanya secara rinci disiapkan oleh Allah, kemudian diberikan buku petunjuk. Tidak mungkin manusia bisa bergerak tanpa buku petunjuk, tanpa manual. Nah, buku petunjuk ini yang luar biasa karena ini ilmunya Allah. Disusunlah bertahap. Ya, bertahap disusunnya. Kemudian diutuslah utusan sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia yang pernah diciptakan oleh Allah. Yang memenuhi langit dan bumi. Nah, tadi disebutkan oleh Profesor Rozi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin itu? Ya Nabi Muhammad. Bukan cuma ilmu saja, lebih daripada ilmu. Ada akhlak di situ. Ada akhlaknya Nabi Muhammad. Sebagai percontohan yang berlaku sepanjang masa. Di setiap tempat di muka bumi ini. Orang mau percaya, orang tidak mau percaya, pasti satu saat orang-orang yang mau berpikir, yang membuka mata hatinya, dia pasti akan mengagumi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ini kehidupan itu sudah lengkap. Ya. Kemudian ada perintah-perintah yang sudah disiapkan oleh Allah. Namanya perintah. Tapi sebetulnya itu rahmatnya Allah. Orang diberikan petunjuk pertama kali dibukakan pintu oleh Allah. Karena Allah telah meniupkan ruhnya di setiap manusia ini. Kemudian dengan segala macam teori, orang mempelajari apa itu manusia, apa itu fisik, apa itu batin, segala macam. Ya, orang-orang mencoba berpikir dengan segala macam filsafatnya untuk berteori, gitu ya. Tapi sudah dibuka oleh Allah. Pertama pembukaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kunci segala macam kunci. Ya, ini kuncinya kehidupan, segala macam kehidupan. Ya, kalau orang yang suka mengikuti perwayangan paham bahwa puncaknya ilmu itu adalah jiwat kalimusodo. Ya itu. Halo. Ini suaranya double ya, Pak?
Enggak, bagus, Silakan bagus. lanjut, bagus. Tadi Bagus. memang ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Oke. Jadi memang awal pintu kehidupan manusia ini, tadi kita bahas mengenai reformasi, batin, segala macam, itu pembukaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin manusia bisa memahami dirinya sendiri kalau tidak mengenal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini kuncinya kehidupan. Orang bisa memperbaiki reformasi apapun, tapi dia membukanya tanpa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia belum membuka apa-apa. Kita mau boleh berdiskusi apapun, itu nanti ujungnya perjalanan kehidupan seperti itu. Nah, kemudian oleh Allah sudah disiapkan ajarannya. Buku petunjuknya sudah ada, manualnya sudah ada. Satu persatu, ayat itu setiap turun ayat diberitahu. Letaknya di sini, tempatnya di sini. Artinya segala macam rahasia kehidupan itu sudah ditata oleh Allah. Dan Nabi Muhammad itu menampilkan seluruh rincian apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu rahmat lil alamin, tidak putus. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Imam tadi. Tidak putus dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tetap setiap hari Kamis, itu amalan-amalan manusia disampaikan oleh Allah melalui caranya Allah, para malaikatnya disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai saksi. Untuk apa? Rasulullah akan mengangkat tangannya kalau ada dari umatnya yang berbuat salah kepada Allah. Malu nanti Rasulullah. Karena itu minta maaf kepada Allah. Supaya orang-orang yang bersalah itu diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, supaya kita juga tidak gelisah. Ini ada Bapak Menteri yang kebetulan mendapatkan tugas yang sangat berat. Apa yang terjadi di dunia ini, setiap Kamis itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Karena itu setiap malam Jumat, kita ngangkat tangan kepada Allah, sujud, berdoa, minta. Ya, supaya orang Islam ini memang rahmat untuk alam. Segala macam musibah yang ada di alam ini, segala macam musibah yang ada di alam ini, gitu ya, itu oleh orang-orang yang sujud kepada Rabbul Alamin. Mari, Pak. Masih double juga suaranya nih. Ya, Jadi, segala macam musibah yang terjadi, yang akan terjadi di muka bumi ini akan terselamatkan oleh orang-orang, gitu ya. Mungkin di komunitas kita ada orang yang maksiat kepada Allah, tapi ada orang yang taat, yang menangis, yang sujud kepada Allah. Orang itu jadi rahmat di situ. Akan menetralisir kotoran-kotoran yang naik ke langit itu. Itu tetap sebagai rahmat lil alamin. Jadi bukan hanya sekedar ilmu atau teknologi atau kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah itu berlaku selama-lamanya untuk masa yang sangat panjang, yang manusia pasti akan ke sana dan manusia tidak bisa lari dari situ, dan manusia pasti akan berhadapan dengan masa itu. Tidak bisa lari kita. Itu reformasi yang disiapkan oleh Rasulullah itu untuk itu. Tadi yang disampaikan rincian-rinciannya itu adalah reformasi. Kita ini sedang bergerak menaik kendaraannya bumi menuju kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari surganya Allah, ditaruh di bumi, akan diuji. Ujiannya hanya dua kuncinya, surga atau neraka. Orang yang mengikuti manual, petunjuk, mengikuti lakunya Rasulullah, dan selalu terus-menerus ikhtiar menuju kepada Allah, menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga lidahnya, gitu ya, menjaga semua organ tubuhnya ini. Itu sedang bergerak menuju kepada Allah. Dan kita tidak bisa menata semuanya itu, gitu ya, kalau kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau kita tidak terus-menerus konsisten berzikir, mengingat Allah di pagi hari, di petang hari, mengingat Allah dan minta petunjuknya Allah, minta bimbingannya Allah, supaya kita selamat. Karena manusia ini diputer, kemudian diberikan makhluk yang tidak tampak, yang terus-menerus ingin mengganggu manusia. Bagaimana bisa selamat? Ya harus kembali kepada yang mencipta.
Gitu ya. Nah, karena itu apa? Sholat. Sholat ini adalah salah satu cara bagaimana kita mereformasi diri kita sendiri. Kemudian puasa. Puasa ini juga begitu. Sholat ini ditata oleh Allah supaya kita itu bisa interaksi. Sholatnya suruh sholat jamaah. Wajibnya itu diharapkan kewajiban kita sholat jamaah di masjid. Diberikan pahala berlipat-lipat yang di masjid 27 kali. Tapi waktu sholat sunnah di rumah dapat pahalanya 27 kali, bukan di masjid. Tapi di masjid kita interaksi, melihat satu sama lain. Nah, ini otomatis. Orang yang susah kita tahu, orang yang begini kita tahu, semuanya otomatis. Itu latihan kita berinteraksi otomatis. Itu dibentuk oleh agama. Sistem yang lengkap. Puasa juga begitu. Orang yang kaya, orang yang miskin dikenalkan dengan kelaparan. Supaya manusia ini tahu. Perhatian sesamanya. Tidak hanya menumpuk-numpuk lemak. Ya, protein, karbohidrat di badannya sendiri. Ada orang yang kekurangan lemak, kekurangan protein, kekurangan karbohidrat. Dan kita diamkan, kita lengah. Ada zakat. Ini sudah semua urutan-urutan perintah-perintah agama ini sudah lengkap. Sudah rahmatan lil alamin. Sudah sempurna. Sehingga kalau kita jalankan itu dengan betul, maka itu adalah reformasi yang terus-menerus. Tapi manusia ini tidak pernah bisa sempurna. Dikasih contoh oleh Nabi Muhammad supaya kita paham ya. Ini contoh yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW orang yang suci, orang yang luar biasa, yang khidmat kepada manusia, yang setiap malam sujud kepada Allah, yang kakinya sampai bengkak, berdiri menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, supaya untuk umatnya ini diberikan keselamatan kepada Allah. Ini rahmat itu dan terus menerus. Ya, permintaan Nabi Muhammad SAW seperti itu terus menerus untuk kita semuanya ini, untuk supaya kita bisa menata diri kita ini sendiri, mengikuti caranya Nabi Muhammad SAW. Itu supaya kita, kalau kita sudah mengenal nabinya, maka kita akan menyintai nabinya. Nah, kalau orang sudah menyintai nabinya, menyintai umatnya. Masya Allah. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini siapa? Apa yang Islam? Semuanya. Umatnya Nabi Muhammad ini manusia semuanya. Nah, nanti setelah wafat baru ketahuan. Ya, umatnya yang tiap malam, tiap Kamis ditangisi dilapori oleh Rasulullah, ya, itu orang-orang yang selamat. Kita minta kepada Allah setiap hari supaya kita masuk golongan orang-orang yang selamat. Ada satu contoh seorang ulama ahli tasawuf yang luar biasa, yang ibadahnya luar biasa, yang punya murid-murid. Saat dia mengajar, saat dia berdakwah, dan dia diberi oleh Allah kelebihan, bisa karena dekatnya kepada Allah. Ada malaikat yang dia bisa melihat, yang ketemu. Kemudian malaikat itu melihat, ulama ini, catatannya di dalam bukunya Allah ini, termasuk golongan yang masuk neraka. Heran dia. Bagaimana ada orang yang ulama yang seperti ini, kok tulisannya masuk neraka? Kemudian malaikat itu diberi izin oleh Allah untuk tanya dengan ulama. Saya melihat engkau ini catatanmu ada di neraka. Kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Heran saya melihat engkau. Dan dia dijawab, saya ibadah ini bukan surga neraka. Saya ibadah ini karena Allah. Saya sedang bergerak menuju Allah. Saya mencari keridhaannya Allah untuk Allah. Saya mau di surga, mau di neraka, bukan karena amal saya. Bukan karena kehendak saya. Yang menciptakan saya yang punya kehendak. Subhanallah, malaikat ini kembali dilihat, catatannya sudah berubah. Itu pelajaran aja. Pelajaran. Bahwa tadi kita mau mereformasi, mau begini. Itu butuh semangat. Butuh ikhtiar.
Apa supaya kita bisa mereformasi diri sendiri? Karena reformasi itu sesuatu yang bergerak terus-menerus. Yang tanpa ujung, tanpa akhir. Manusia ini tidak bisa berhenti. Karena dunia ini diputar oleh Allah. Karena itu manusia pasti berputar terus. Teori-teori itu bergerak terus. Nggak ada yang baku. Ya. Nah, manusia ini terus diputar oleh Allah untuk selalu tahu, sadar, sedang menuju kepada Allah. Tadi saya contoh Rasulullah, orang yang paling taatnya manusia, yang suci, yang tidak punya dosa. Itu setiap hari 70 kali istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Orang yang tidak pernah punya dosa, orang yang luar biasa, yang khidmatnya luar biasa kepada Allah. Itu minta maaf setiap hari 70 kali. Ulama-ulama di situ punya beda-beda pandangan. Apa rahasia istighfarnya Rasulullah? Kenapa Rasulullah istighfar? Rasulullah istighfar itu maksudnya mencari keridhoannya Allah, kesuciannya Allah yang tanpa batas. Begitu kita merasa kita sudah dekat kepada Allah, ternyata belum. Begitu kita merasa kita sudah berikan kenikmatan Allah, ternyata masih ada lagi nikmatnya. Itu yang terus begitu. Istighfarnya Rasulullah SAW, orang yang bersyukur kepada Allah dan dilipat gandakan terus oleh Allah. Itu reformasi yang terus-menerus. Karena itu perjuangan batin. Dan itu kekuatan batin. Allah itu hanya melihat manusia dari batinnya saja. Tadi diulang-ulang di situ. Nah, batin kita ini yang mesti kita rawat. Supaya dipandang. Nah, kalau kita tidak bisa merawat batin, tidak mungkin jasmani kita itu bisa kita rawat. Tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada manusia. Tidak mungkin kita ikhlas. Semuanya kita punya rencana, punya hajat. Semuanya punya keinginan hawa nafsu tadi itu. Tapi kalau manusia sudah sadar bahwa dia hidup ini sedang menuju kepada Allah, maka dia akan ikhlas. Problematik kita sekarang ini, gitu ya. Problematik kita sekarang ini, gitu ya. Bagaimana kita memilih-milih kehidupan ini? Jadi dalam hukum Islam itu ada halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Orang yang cerdas, ya, orang yang paling cerdasnya manusia. Mubah itu artinya umur kita itu boleh kita pakai untuk apa saja, tidak dicatat kebaikan atau keburukannya. Ya, karena kelakuan kita netral, nol. Orang yang cerdas itu adalah orang yang merubah mubah menjadi ketaatan. Mubahnya menjadi sunnah, dapat manfaat. Apa maksudnya? Dia tidak pernah putus berhubungan dengan Allah. Dia tidak pernah putus berzikir kepada Allah. Apa bisa? Bisa. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah itu bisa kita jalani. Suruh zikir yang banyak pagi dan petang. Bisa. Kita jangan heran ada orang bisa berzikir la ilaha illallah 10.000. Baca alhamdulillah 10.000. Sholawat 10.000. Tapi dia kerja. Dan dia sukses. Ini tidak ada yang jauh dari Allah. Allah bisa memberikan apa saja orang yang dekat kepadanya. Dan paling mulianya manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah. Dan paling ruginya manusia-manusia yang jauh dari Allah. Nah, saya pikir Gus, ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita saling mendoa. Kita berdoa. Monggo langsung ditutup dengan doa, Beb. Oh gitu. Ya. Ini kebetulan Pak Menteri masih ikut nggak ini? Ini masih Pak Menteri, alhamdulillah masih monitor. Ya, alhamdulillah. Pak Menteri, saya kepingin ya majelis ini, gitu ya, yang setiap minggu kita membahas untuk manfaatnya umat. Alhamdulillah ada Pak Menteri yang hadir di sini. Saya kepingin bahwa majelis semacam ini bisa menjadikan contoh membantu pemerintah kita yang saat ini kebingungan. Bagaimana vaksinasi ini, bagaimana corona ini bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya. Saya melihatnya
ujung daripada semua ini yang pertama kali kita dekat kepada Rabbul Alamin. Ulama-ulama kita yang dahulu itu, mereka punya doa-doa, asma-asma Allah. Dan dengan itu mereka minta kepada Allah. Dan ada orang-orang yang setiap malam menangis kepada Allah untuk menyelamatkan umat manusia ini. Nah, saya doakan di sini. Mudah-mudahan Bapak Menteri kita di sini diberikan istiqomah oleh Allah. Amin, amin. Diberikan ketulusan, diberikan kekuatan oleh Allah, dan dijaga oleh Allah dari segala macam yang Allah tidak ridho. Amin, amin. Nah, saya akan diminta berdoa ini Gus ya. Ya, ya. Ya, saya minta mudah-mudahan doa ini dijabah oleh Allah. Amin, amin, amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Amin, ya Allah. astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya adima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutuf, ya jamila sun'i, ya haliman la ya'jal, salli ya Rab ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin, ya Wardu Allah. an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran, wa lakal mannu fadlan, wa anta rabbuna haq, wa nahnu abiduka rikan, wa anta lam tazalli dhalika ahdan. Amin, ya Allahumma Allah. ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya sahib kulli farid, wa ya mughni kulli fakir, wa ya mugawwi kulli dhaif, wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alaina kulli asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man ahtaj ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ya Allah, hajatuna ya Rahman, hajatuna ya Rahim, hajatuna ya Hayyu ya Qayyum, ya Safi ya Sifa. Khallisna minal waba. Khallisna minal waba. Khallisna minal waba. Khallisna minal waba. Jami'il ummatil habib Muhammad wa jami'il ummah hadal balad wa hadal bilad. Ya Hayyu ya Qayyum, hajatuna ilaika kathir. Wa anta ya Rabb alimun biha wa basir. Wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu min. Allahumma bi hurmati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ukhrusna ya Rabbi ainika allati la tanam wa qnufna bika nafika alladhi la yuram. Warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna anta ya Rabb rajauna wa thiqatuna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ya Rabb ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa sa'adatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa jawazan ala sirat wa nasiban fil jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim lana ya Rabb li walidina walida walidaina wa dzurriyyatina wa aswajina wa qarabatina wa amin ya Allah, amin, wa ashabina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'il ummata habibika Muhammad wa ja'alna ya Rabb minas salihin wa ja'alna minal muhlisin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ahli khair wa mutafaddil bi kulli khair wa mu'ti kulli khair. بحق حبيبك محمد بأدم حبيبك محمد بنور القرآن بكرامة القرآن وبشفاء القرآن يا شافي يا شفاء لا شفاء يا رب إلا شفاءك آتنا عافية دوام العافية تمام العافية وشكر العافية وصلى الله على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي الإله المفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه وأمته والدينا والديكم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل دعانا تقبل نيتنا تقبل أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, mohon Pak maaf, Menteri, Prof. Kuncoro, Prof. Nizam, Habib Muhsin.